apakah ada dalil yang mensyariatkan tentang sholat syuruk ini? Setidaknya ada 4 hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat syuruk ini. Yang pertama adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sesungguhnya kata beliau, Nabi SAW bersabda, "Man shallal ghada fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syams summa yusalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin qala Rasulullah sallam tammah." Kata Nabi SAW, barang siapa salat subuh berjamaah kemudian dia duduk, setelahnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian dia solat setelahnya 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Berkata Nabi SAW, sempurna. Hadis Anas ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya dan dikeluarkan oleh imam-imam hadis yang lainnya. Hadis ini kalau kita tinjau dari sisi sanadnya, maka hadis ini diriwayatkan dari beberapa jalur. Jalur yang pertama, hadis Anas ini diriwayatkan dari jalur Abu Dhilal. Ya. Jalur Abu Dhilal ini jalur yang lemah. Kenapa? Karena Abu Dhilal ini adalah seorang yang lemah. Berkata Imam Abu Hatim, Abu Dhilal dhaiful hadis, seorang yang lemah di dalam periwayatan hadis. Berkata Imam Bukhari, Abu Dhilal ini kata beliau, yarwi an Anas indahu manakir. Sesungguhnya Abu Dhilal ini kalau meriwayatkan dari Anas, maka hadisnya memiliki kemungkaran. Di dalam riwayat ini Abu Dhilal yang nama beliau adalah Hilal ibn Abi Hilal meriwayatkan hadis ini dari Anas bin Malik, sehingga hadis ini adalah hadis yang mungkar. Jalur kedua dari hadis Anas ini datang dari jalur Sabit. Ya, Sabit meriwayatkan dari Anas. Tetapi jalur Sabit ini terdapat kelemahan di dalam sanadnya, karena di dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang bernama Dirar ibni Amr. Berkata Imam Az-Zahabi, Dirar ibni Amr ini adalah munkarul hadis, seorang rawi yang mungkar di dalam periwayatan hadisnya. Jalur ketiga dari hadis Anas ini adalah jalur Sawabah ibni Mas'ud. Sawabah ibni Mas'ud ini dikatakan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwasanya munkarul hadis, seorang yang mungkar di dalam periwayatan hadisnya. Dan Sawabah juga di sini meriwayatkan kepada seorang yang mubham, tidak diketahui siapa Sawabah ini, siapa namanya, sehingga jalur Sawabah ini lemah dengan dua sebab pelemahan. Pertama, Sawabah itu sendiri seorang yang mungkarul hadis dan syekhnya tidak diketahui siapa, sehingga jalur Anas ini yang diriwayatkan dari 3 jalur ini semuanya adalah jalur yang lemah. Hadis yang kedua yang menjelaskan tentang masyru'iyah, tentang fadilah keutamaan sholat syuruk, yaitu hadis yang diriwayatkan dari jalur hadis Abi Umamah dan Utbah ibni Abad. Hadis Abi Umamah dan hadis Utbah ini adalah matannya seperti matan hadis Anas yang kita bacakan tadi. Hadis Abi Umamah dan hadis Utbah ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Mu'jamul Kabir dan diriwayatkan juga oleh Imam Abu Ya'la di dalam musnadnya. Tetapi ketika kita cari dalam musnadnya, kita tidak menemukan yang dicetak hadis ini. Tetapi Hafidh Ibnu Hajar mengisyaratkan dalam kitabnya Al-Matalib Al-Aliyah, Abu Ya'la meriwayatkan hadis ini dari hadis Abi Umamah. Hadis Abi Umamah ini memiliki beberapa jalur. Di antara jalurnya adalah jalur Abi Amir Al-Alhani. Ya, jalur Abi Amir Al-Alhani. Jalur Abi Amir Al-Alhani ini ya terdapat khilaf yang sangat kuat di dalam jalurnya. Jalur Abi Amir Al-Alhani ini diriwayatkan oleh seorang rawi yang bernama Al-Ahwas ibni Hakim. Al-Ahwas ibni Hakim ini beliau meriwayatkan hadis dari Abi Amir Al-Alhani ini dalam berbagai macam bentuk. Kadang Ahwas ibni Hakim ini meriwayatkan dari Abi Amir, dari Abi Umamah dan Utbah dari Nabi SAW.
Kadang beliau meriwayatkan dalam bentuk beliau meriwayatkan dari Abi Amir, dari Khalid ibn Ma'dan, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW. Kadang beliau jadikan hadis ini langsung ya meriwayatkan dari Abi Amir langsung ke Ibnu Umar dari Nabi SAW. Sehingga Ahwas ibn Hakim di sini beliau memiliki 3 model periwayatan hadis yang beliau riwayatkan dari Abi Amir Al-Hani. Kalau ada seorang rawi yang meriwayatkan hadis dengan berbagai macam model bentuk periwayatan, maka hadis itu disebut dengan hadis yang muttarib, hadis yang goncang, atau disebut hadis yang sangat lemah ya di dalam ilmu hadis ya. Sedangkan Ahwas ibn Hakim ini sendiri juga adalah seorang rawi yang lemah. Berkata Imam Ibnu Ali bin al-Madini, la yuktabu hadisuhu. Sesungguhnya Ahwas ibn Hakim ini tidak ditulis hadisnya. Dan juga berkata Saji, indahu manakir. Sesungguhnya Ahwas ibn Hakim ini dia memiliki hadis-hadis yang mungkar. Oleh karena itu hadis Abi Umamah ini juga hadis yang sangat lemah. Hadis yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis Aisyah ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Adi di dalam kitabnya Al-Kamil. Hadis Aisyah ini matanya sama dengan matan hadis Anas. Tetapi hadis Aisyah ini kalau kita lihat dari sisi sanadnya juga terdapat kelemahan. Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Ishaq ibn Bishr al-Bukhari. Ishaq ibn Bishr al-Bukhari ini dikatakan oleh Imam Al-Madini dan Imam Ad-Darqutni matrukun wa kadzabun. Sesungguhnya dia seorang rawi yang ditinggalkan dan seorang rawi pendusta. Sehingga hadis ini adalah hadis yang sangat lemah. Hadis yang keempat yang menjelaskan tentang keutamaan salat syuruk ini adalah datang dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Yang mana hadis Ibnu Umar ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Al-Majruhin. Hadis Ibnu Umar ini datang dari jalur Nafi'. Tetapi di dalam sanadnya juga terdapat seorang rawi yang lemah yang bernama Al-Fadl ibn Muwaffaq. Berkata Imam Abu Hatim tentang Fadl ibn Muwaffaq ini, kata beliau bahwasanya dhaiful hadis, kana yarwi ahadits mawdu'ah. Sesungguhnya Fadl ibn Muwaffaq ini adalah seorang yang lemah hadisnya dan meriwayatkan hadis-hadis palsu. Oleh karena itu hadis Ibnu Umar ini juga hadis yang sangat lemah. Dari 4 jalur ini maka semua hadis yang berbicara tentang keutamaan sholat syuruk yang pahalanya seperti pahala umrah dan haji sempurna-sempurna, maka semua hadisnya adalah hadis-hadis yang lemah. Sehingga Imam Ibn Hibban mengisyaratkan hadis ini tentang sholat syuruk ini tidak ada hadis yang sahih. Kata beliau, la yasih fiha syai'. Tidak ada sesuatu yang sahih ya di dalam masalah tentang sholat syuruk. Permasalahannya tentang sholat syuruk. Hadis tentang sholat syuruk sendiri, apakah hadis yang sahih ataukah hadis yang dhaif? Ini ada 2 pendapat ulama. Sebagian ulama menghasankan seperti Syekh Albani, Syekh bin Baz. Sementara ulama lain mengatakan lemah, bahkan statusnya sangat lemah. Dan saya pribadi condong pada pendapat ini, bahwa hadis tentang sholat syuruk itu hadisnya apa? Lemah. Kalau tidak salah Ustadz Firanda ada videonya khusus menjelaskan tentang derajat sholat syuruk gitu, dan juga sudah dijelaskan oleh Dr. Sufyan Baswedan, juga beliau menjelaskan tentang status hadis sholat syuruk ini dan beliau juga mendhaifkannya. Wallahu a'lam. Lihat, tadi kita sebutkan bahwasanya sholat syuruk itu adalah sholat duha yang dikerjakan dengan 3 syarat, dan ketiga perkara ini disyariatkan. Sholat subuh berjamaah di masjid disyariatkan. Yang kedua, berzikir setelah sholat subuh sampai syuruk disyariatkan. Dan itu kebiasaan Nabi SAW. Kemudian sholat duha sendiri juga disyariatkan. Ya. Barakat duha di awal duha, di awal waktu duha. Ini juga disyariatkan. Jadi sholat subuh di masjid disyariatkan, berzikir setelah sholat subuh disyariatkan, sholat duha juga disyariatkan. Ini hadis tentang keutamaan menggabungkan 3 perkara ini terkait dengan fadilah amal. Dan kita tidak terlalu kencang dalam masalah hadis tersebut karena 3 amal ini sendiri disyariatkan. Ya. Oleh karenanya dalam hadis dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Simak bin Harb, dia pernah bertanya kepada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Samurah.
Simak bin Harb berkata, "Akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah kau sering bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Jabir bin Samurah berkata, "Na'am katsiran." Benar, saya sering bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bercerita tentang kebiasaan Nabi di pagi hari. Kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi as-subha. Beliau kalau sudah selesai salat, beliau tidak bangun dari tempat salat beliau, salat subuh beliau. Hatta tatul asyams, sampai matahari terbit. Fa idza tala'at asy-syamsu qama. Kalau sudah selesai terbit matahari maka beliau pun pergi meninggalkan tempat salat beliau. Wa kanu yatahaddatsuna fa ya'khuduna fi amril jahiliyati fa yadhakun wa yatabassam. Maka mereka dulu para sahabat berbicara, bahkan mereka berbicara di masjid, bahkan mereka tertawa ketika berbicara tentang mengingat masa lalu mereka di zaman jahiliyah. Dan Nabi membiarkan para sahabat tertawa dan Nabi hanya tersenyum. Tapi intinya yang jadi perhatian kita bahwasanya Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh beliau diam di masjid sampai waktu syuruk, ya, waktu syuruk. Intinya inilah khilaf di kalangan para ulama tentang masalah waktu salat syuruk, tapi jika seorang mengerjakannya tidak jadi masalah dan itu perbuatan baik. Hanya saja terkait mengapa, meskipun saya sendiri lebih cenderung bahwasanya dari sisi sanad hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang dhaif, ya, seorang dan tidak disebutkan juga dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk sampai syuruk, kemudian beliau salat duha di masjid, tidak disebutkan. Tapi disebutkan Rasulullah SAW setelah waktu syuruk, kemudian beliau pergi, yaitu beranjak pulang. Ya, dan kita tahu bahwasanya salat sunnah yang terbaik adalah di rumah. Salat sunnah yang terbaik adalah di rumah, di antaranya salat duha. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Salat syuruk yang rajih, yang sahih itu adalah salat duha. Makanya dalam riwayat Imam Ahmad dengan lafaz begitu, hatta yusalliyad duha, sampai ia salat duha. Sedangkan salat duha itu, Pak, panjang waktunya. Jadi jangan dipahami salat syuruk itu pas syuruk, kalau enggak nanti waktunya habis. Salah, benar. Salat besar itu. Ya. Salat syuruk itu disebut syuruk kapan, Pak? Kapan disebut syuruk? Ketika terbit matahari. Wah, ini juga kesalahan parah nih, Pak, benar. Karena ketika terbit matahari Rasulullah melarang sholat. Haram hukumnya sholat ketika matahari apa? Terbit. Syuruk itu, Pak, ya, terbit syuruk yang disebut dalam hadis syuruk itu adalah ketika matahari sudah mulai meninggi. Jadi dari terbit matahari ditunggu sekitar 15 atau setengah jam. Makanya yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa sholat syuruk yang disebut dalam hadis itu yang dimaksud adalah sholat duha. Kapan waktu duha paling afdal? Hina tarmudul fisal, kata Nabi SAW, salatul awwabin. Yaitu ketika anak onta mulai merasa panasnya matahari. Itu seperti kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, jam 11 ke atas. Jam 11 ke atas. Ya, karena onta tentu kita tanya ke orang yang ada ontanya. Kalau masalah ontel, kita tanya yang ada sepeda ontelnya. Jadi kalau seperti itu, maka saya menukil dari yang ada ontanya, itu di Arab. Maka saya mengatakan itu ketika sekira jam 11 ke atas. يبدأ وقت صلاة الضحى. يبدأ وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. يعني من بعد الشروق بنحو 10 دقائق إلى ربع ساعة. فيبدأ وقت صلاة الضحى ويمتد إلى قبيل الزوال بنحو 10 دقائق، يعني قبيل أذان الظهر بنحو 10 دقائق. فهذا الوقت كله وقت لصلاة الضحى، وأفضله آخره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين تشتد الرمضاء. وهذا إنما يكون عند آخر وقت صلاة الضحى، يعني قبل أذان الظهر بنحو نصف ساعة تقريبا. هذا هو أفضل وقت تصلى فيه صلاة الضحى.